Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Di tengah hamparan salju yang membeku di sebuah kota kecil bernama Novgorod, Rusia, seorang pria berbaju loreng tengah menatap senja sendirian dari jendela sebuah kedai kopi. Namanya Serka Danu, seorang tentara aktif dari Indonesia yang tengah menjalani misi perdamaian bersama kontingen multinasional. Tubuhnya tegap, wajahnya keras tapi tenang, dan sorot matanya menyiratkan keteguhan yang lahir dari medan tugas. Hari itu adalah hari libur setelah berminggu-minggu bertugas di kawasan rawan konflik. Danu memilih untuk menghabiskan waktu sendiri, jauh dari keramaian, mencari kedamaian dalam suasana asing yang justru menenangkan. Ia berjalan santai di sepanjang trotoar bersalju, menikmati langit yang perlahan memerah. Tiba-tiba, suara keras memecah kesunyian. Sebuah mobil klasik berhenti mendadak di sisi jalan. Asap mengepul dari kap mesinnya. Danu mendekat, refleks sebagai tentara. Di balik kemudi, seorang wanita bule keluar tergesa, wajahnya cemas, mengenakan mantel bulu tebal dengan syal merah menyala. "Excuse me, can you help me?" Tanyanya dengan suara gugup. Danu sedikit terkejut, tapi cepat merespons. "Yes, Maib. Let me see." Wanita itu adalah Katya, janda berumur 38 tahun yang tinggal seorang diri di villa warisan mendiang suaminya. Suaminya adalah mantan perwira militer Rusia yang meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan latihan militer. Sejak itu, Katya hidup menyendiri, jauh dari keluarga dan memilih menutup diri dari dunia luar. Danu memperbaiki mesin sebisanya, dan meskipun bukan mekanik, ia cukup paham struktur kendaraan. Tak sampai 15 menit. Mobil itu kembali menyala. Katya terlihat sangat lega. "Thank you. Really? You saved me." "No problem, miss." "Katya. And you?" "Danu. From Indonesia." "Indonesia? You're so far away from home," ucap Katya sambil tersenyum. Senyum itu bukan sekadar ucapan terima kasih. Ada ketertarikan yang lahir dari rasa kagum. Wajah Danu yang maskulin, kesopanannya, dan keheningan yang menenangkan membuat Katya merasa ada yang berbeda. Hari itu, Katya menawarkan Danu secangkir teh panas di rumahnya, sebagai bentuk terima kasih. Awalnya Danu menolak, tapi Katya meyakinkannya. Villa itu sunyi dan hangat. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu sambil saling bertukar cerita. Danu, meski tak terlalu lancar berbahasa Inggris, mencoba menjawab dengan kalimat sederhana. Katya tertawa pelan setiap kali Danu salah ucap. Tapi justru dari situlah rasa nyaman mulai tumbuh. Malam itu mereka bicara banyak. Tentang Indonesia, tentang Rusia, tentang kesendirian, dan tentang kehilangan. Katya ternyata sangat kesepian. Tak ada keluarga dekat. Tak ada sahabat. Ia mengaku, kehadiran Danu membuat rumahnya kembali hidup untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Danu pulang malam itu dengan kepala penuh tanya. Ia tidak menyangka pertemuan singkat bisa meninggalkan kesan mendalam. Dan sejak malam itu, kunjungan demi kunjungan pun terjadi. Danu mulai datang setiap minggu, membawa makanan khas Indonesia yang ia masak sendiri. Nasi goreng, mie goreng, bahkan rendang kalengan. Katya belajar makan pakai tangan. Ia tertawa saat kepedasan sambil meminum susu. Ia belajar beberapa kata bahasa Indonesia, seperti terima kasih, sama-sama, dan enak sekali. Semakin hari, hubungan mereka semakin erat. Tapi Danu tahu, ini bukan sekadar pertemanan. Ia mulai menyimpan rasa. Dan lebih mengejutkan, Katya pun menunjukkan tanda-tanda yang sama. Pada suatu sore, saat salju turun perlahan dan lampu jalan mulai menyala, Katya berdiri di balkon rumahnya sambil menatap Danu yang hendak pulang. Malam itu, pertanyaan Katya terus terngiang di kepala Danu. "Kalau seandainya, aku minta kamu tetap di sini bersamaku, kamu mau?"
Suara itu bukan sekadar ajakan. Itu adalah sebuah isyarat dalam. Isyarat bahwa hati Katya sudah terbuka. Tapi bagi Danu, ini bukan pilihan yang ringan. Ia adalah prajurit, tunduk pada aturan. Hidupnya penuh loyalitas, bukan hanya pada negara, tapi pada prinsip kehormatan. Hari-hari berikutnya jadi pertarungan batin. Danu masih bertugas seperti biasa, tetapi pikirannya sering terbang ke villa tua berlapis salju itu. Ia mulai jarang berkumpul dengan rekan-rekan sesama tentara, dan itu memancing perhatian. Sertu Gibran, sahabat lamanya sejak pendidikan di Magelang, akhirnya menegur. Dan, lo berubah. Gua tahu lo bukan tipe yang gampang baper. Tapi ini bule, di negeri orang. Hati-hati, bro. Danu hanya tersenyum tipis. Gua tahu, Gi. Tapi ini beda. Gibran menggeleng. Gua ngerti. Tapi kalau sampai lo salah langkah, lo bisa dipecat. Hubungan resmi sama warga sipil asing bisa jadi pelanggaran disiplin kalau gak lapor ke atasan. Gua temen lo. Gua cuma gak pengen lo jatuh karena perasaan. Tapi hati Danu sudah bicara. Setiap detik di samping Katya seperti menambah luka-luka yang tak pernah ia sadari ada. Katya mengingatkan Danu pada sosok ibunya yang penyayang, tapi juga pada sosok yang tak pernah ia miliki, pasangan yang menerima dirinya apa adanya. Suatu malam, saat hujan salju turun deras, Danu memberanikan diri bertanya, "Katya, kenapa kamu tinggal sendirian di rumah sebesar ini?" Katya terdiam cukup lama. Lalu ia membuka lemari tua dan mengeluarkan satu bingkai foto. Di sana, tampak ia bersama seorang pria berpakaian militer Rusia. Ini suamiku, Kolonel Mikhail Serebriakov. Meninggal 5 tahun lalu. Kecelakaan saat latihan militer. Mobilnya meledak. Danu menunduk, menghormati. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Lanjut Katya. Suaranya berat. Setahun sebelum dia meninggal, aku tahu dia berselingkuh dengan wanita muda, rekan satu tugasnya. Aku sempat pergi dari rumah ini, tapi dia memohon untuk kembali. Tak lama setelah itu, dia tewas. Sejak itu aku merasa kosong. Aku hidup tapi tidak hidup. Danu menggenggam tangan Katya. Diam-diam, ia mengerti. Luka yang mereka bawa ternyata sama dalamnya. Dua manusia dari dua dunia yang berbeda, tapi sama-sama patah. Beberapa minggu kemudian, saat libur akhir pekan, Danu mengajak Katya ke danau beku di pinggir kota. Di bawah langit keunguan dan bintang-bintang yang menggantung rapat, Danu berdiri kaku, membawa sesuatu dalam saku jaketnya. "Katya," ucapnya gugup. Katya menoleh. Bibirnya menggigil karena udara dingin. "Aku bukan siapa-siapa. Aku tentara biasa. Gaji kecil. Punya tanggung jawab besar. Tapi, aku ingin kamu jadi rumah buat aku. Mau nggak kamu nikah sama aku?" Katya mematung. Air matanya langsung meleleh, membeku di ujung pipi. Tanpa bicara, ia mengangguk pelan. Pernikahan mereka berlangsung diam-diam. Di gereja tua yang sepi, hanya disaksikan dua warga lokal yang jadi saksi dan seorang pastor tua yang nyaris pensiun. Tak ada pesta, tak ada gaun mewah. Hanya cincin perak murah yang dibeli Danu dari toko souvenir. Setelah menikah, Katya meminta satu hal. "Danu, jangan pernah tinggalkan aku tanpa pamit. Aku trauma kehilangan." Danu mencium keningnya. "Selama aku masih hidup, aku akan selalu pamit." Tapi cinta mereka tak luput dari pengawasan. Atasan Danu mulai mencium gelagat aneh. Ia dipanggil ke markas untuk ditanya secara formal. "Kau menikahi warga Rusia tanpa izin, Serka?" Danu menunduk. "Benar, Komandan. Tapi pernikahan ini resmi dan atas dasar cinta, bukan penyalahgunaan atau penyamaran." Komandan hanya menatap tajam. "Kau tahu konsekuensinya." Namun sebelum hukuman dijatuhkan, berita mengejutkan datang dari Jakarta. Kontingen Indonesia akan dipulangkan karena misi perdamaian dianggap selesai. Danu pun harus pulang. Katya menatapnya dengan mata sembab di bandara. "Jangan tinggalkan aku," katanya.
Aku akan kembali. Atau bawa kamu pulang. Danu mencium kening Katya sekali lagi. Tapi ia tak tahu bahwa saat itu, satu kejutan besar sedang menanti mereka di tanah air. Sesuatu yang akan membuat kisah cinta mereka viral dan mengguncang banyak orang. Kedatangan Serka Danu ke tanah air disambut rekan-rekan dan keluarganya dengan haru. Tapi tak lama setelah ia kembali, bisik-bisik mulai terdengar. Kampung kecil tempat Danu dibesarkan di Jawa Timur menjadi ramai karena satu hal. Ia pulang membawa kabar bahwa ia telah menikah dengan seorang wanita bule Rusia. Mula-mula hanya keluarga terdekat yang tahu. Tapi saat Danu menyatakan niatnya untuk mengurus kepindahan Katya ke Indonesia, kabar itu cepat menyebar. Di warung kopi, di musola, bahkan di grup WhatsApp RT, semua memperbincangkan tentara nikah sama janda Rusia. Tak sedikit yang meragukan niat Katya. Ada yang bilang dia hanya ingin ikut hidup nyaman di Indonesia. Ada pula yang menuduh Danu telah terbujuk wanita asing. Tapi semua cemoohan itu lenyap saat Katya akhirnya datang. Ia turun dari mobil sederhana di depan rumah orang tua Danu, mengenakan baju terusan panjang dan jilbab tipis berwarna krem. Wajahnya tampak gugup, tapi senyumnya ramah. Tanpa disuruh, ia langsung menyapa ibu-ibu tetangga dengan bahasa Indonesia yang masih patah-patah. "Permisi, nama saya Katya. Saya istri Danu. Mohon diterima." "Ya Bu." Beberapa ibu-ibu hanya saling pandang. Tapi dalam hitungan hari, kehadiran Katya mulai mencairkan suasana. Ia ikut gotong royong bersihkan selokan. Ia bantu masak saat pengajian. Ia belajar masak sayur asem dan tahu tempe dari Ibu Danu. Bahkan, ia ikut mengaji setiap malam Jumat, duduk di barisan belakang dengan suara pelan sambil membaca Iqra. Katya menjadi fenomena. Warga kampung yang tadinya sinis, berubah kagum. Video-videonya membantu ibu-ibu pasar, memakai kebaya saat Hari Kartini, bahkan ikut upacara bendera di SD tempat Danu dulu sekolah, mendadak viral di media sosial. Akun TikTok seorang pemuda kampung mengunggah video Katya sedang cuci piring bersama ibu-ibu sambil tertawa. Judulnya, "Janda Bule Rusia Jadi Ibu Kampung di Indonesia. Salut banget." Video itu menembus jutaan views hanya dalam 2 hari. Media mulai meliput. TV lokal datang. Wartawan bertanya soal cinta mereka, perbedaan budaya, bahkan rencana masa depan. Katya selalu menjawab dengan sederhana. "Saya datang bukan karena uang, bukan karena negara. Saya datang karena hati saya tinggal di sini." Tapi di balik semua kegembiraan, satu kejutan besar belum terjadi. Suatu hari, sebuah surat resmi datang, berstempel Kedutaan Besar Rusia. Danu membacanya dengan kening berkerut. Katya dipanggil oleh pemerintah Rusia untuk menghadiri pembacaan wasiat dari seseorang bernama Lev Serebryakov, saudara kandung mendiang suaminya yang baru saja meninggal dunia. Katya terkejut. Ia pikir keluarganya sudah tak menganggapnya bagian dari darah mereka. Dengan berat hati, Katya dan Danu terbang kembali ke Moskow. Mereka menghadiri pembacaan wasiat di hadapan notaris dan 2 pengacara. Semua mata memandang ke arah Katya ketika surat dibuka. Lev, sang saudara ipar, menuliskan kalimat yang membuat semua ruangan terdiam. "Meski aku dan Katya tak pernah dekat, aku tahu ia adalah satu-satunya wanita yang pernah membuat kakakku menjadi manusia. Maka semua aset keluargaku, termasuk perusahaan konstruksi dan properti senilai lebih dari 28 juta dolar, kuserahkan kepadanya sepenuhnya." Katya menutup mulutnya. Danu terpaku. Ia seperti tertarik ke dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dari kampung kecil Indonesia ke kehidupan pewaris miliarder Rusia. Namun yang lebih mengejutkan, Katya menolak warisan itu secara terbuka. Di depan notaris dan media yang hadir, ia berkata, "Saya tidak membutuhkan harta untuk hidup. Yang saya butuhkan adalah hati yang jujur. Dan saya sudah menemukannya di seorang tentara dari Indonesia." Pernyataannya masuk ke berbagai media internasional. Judul-judul pun berseliweran. Russian Widow Chooses Love Over Millions. From Battlefield to Heartfield. Indonesian Soldiers Unexpected Fairy Tale. Kisah cinta viral. Tentara Indonesia o pewaris Rusia yang menolak jadi kaya.
Sekembalinya ke Indonesia, hidup mereka tetap sederhana. Danu tetap menjadi tentara. Katya membuka kelas memasak dan bahasa Rusia untuk ibu-ibu. Mereka tinggal di rumah kecil berdinding kayu, tapi hatinya luas seperti istana. Di ujung cerita, Danu menatap kamera dalam sebuah wawancara khusus dan berkata, "Saya cuma orang biasa. Tapi mungkin, karena saya jujur dan mencintai dengan sungguh-sungguh, Tuhan kasih saya sesuatu yang luar biasa."